Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini gila banget ini teman-teman semuanya. Kalau memang kita masih berpatok kepada peraturan OJK, COJK nomor 19 tahun 2023, seharusnya hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi lagi kan, karena memang secara regulasi aturannya itu kan sudah jelas ya. Di sini sudah disampaikan maksimal cuman boleh meminjam di 3 aplikasi saja gitu loh. Cuman yang saya herankan dari beberapa DM yang masuk di sini menyampaikan itu ternyata masih ada orang yang meminjam 25 aplikasi, 20 aplikasi, bahkan yang jelas melebihi dari batas aturan yang telah ditentukan. Berarti secara tidak langsung kita telah menyampaikan melihat juga bahwasannya aturan OJK selama ini tidak berjalan dan memang benar-benar aturan itu tidak berfungsi ya. Nah, untuk teman-teman yang mengalami hal seperti ini, Anda itu sebenarnya sudah menjadi korban regulasi gitu. Anda menjadi korban regulasi karena ketidakjalanan dari aturan tersebut. Berarti ada 2 aturan yang tidak jalan. Pertama, COJK nomor 19 tahun 2023 yang mana satu orang cuma maksimal 3 aplikasi. Itu sudah kita pastikan aturan itu secara praktek di lapangan tidak berjalan. Habis itu, POJK nomor 22 tahun 2023 yang mana tentang aturan penagihan kredit terbaru. Di lapangan juga itu tidak berlaku juga. Kan di dalam POJK itu ada 7 poin. 7 poin yang harus kalian lakukan. Pertama, dilarang melakukan penagihan dengan sifatnya mempermalukan. Salah satunya adalah mengancam, menyebarluaskan informasi, mengintimidasi. Dan habis itu ada juga batas jam-jam tertentu dalam opsi penagihan. Debt collector hanya boleh menagih dalam jam 8 pagi sampai jam 8 malam di hari-hari kerja. Di luar dari itu mereka tidak boleh melakukan penagihan. Dan habis itu lagi, di sini dilarang melakukan penagihan secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Tidak boleh melakukan penagihan di luar alamat domisili konsumen. Nah, yang jadi saya heran sampai detik ini, yaitu aturan ini nyaris tidak jalan sama sekali di lapangan. Masih banyak ternyata saudara saya yang ditagih ya di luar dari alamat mereka. Dan habis itu debt collector hari ini mulai lebih banyak menyerang kepada perusahaan di mana tempat mereka bekerja. Otomatis secara tidak langsung, ini para pelaku usaha jasa keuangan itu telah melanggar POJK nomor 22 tahun 2023 tentang aturan penagihan kredit terbaru tadi. Nah, kalau hal-hal seperti ini selalu dilanggar, kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan? Yang paling pertama buat teman-teman semuanya, yang paling pertama harus Anda lakukan adalah catat nama aplikasi yang melakukan pelanggaran itu yang tidak mau mematuhi dari aturan OJK. Ya, biasanya mereka yang melakukan pelanggaran, contoh melakukan intimidasi, pengancaman, doxing sampai ke media sosial, itu mereka tidak mau menyebutkan nama aplikasi. Nah, PR Anda adalah menghubungi mereka langsung dan mempertanyakan nominal hutang Anda. Kalau nggak, tanyakan virtual account-nya. Kalau nggak, tanyakan aplikasinya. Sampaikan aja, saya ini mengalami telat bayar di beberapa aplikasi. Kalau Anda tidak menyebutkan nama aplikasi, bagaimana mungkin saya bisa melakukan pembayaran di tempat Anda? Ya, karena selama ini OJK selalu percaya bahwasanya hal-hal pelanggaran tersebut itu dilakukan oleh pinjol-pinjol ilegal gitu loh, bukan dari pinjol legal. OJK sangat meyakini hal itu. Sehingga semua laporan Anda itu hanya dianggap sampah oleh OJK dan OJK tidak mempercayai bahwasannya pindar resmi mereka melakukan tindakan di luar dari SOP yang ada. Ya, jadi sudah saatnya teman-teman semuanya untuk mencari tahu nama aplikasinya dan menghentikan segala bentuk pembayaran kalau misalnya memang ditemukan pelanggaran-pelanggaran nyata di lapangan. Jadi teman-teman nggak usah kirim lagi screenshot kepada saya, ini banyak banget. Dari DM Instagram sampai dengan di YouTube ini banyak, sampai ke WhatsApp saya juga ini banyak. Tapi yang saya herankan, pindar-pindar resmi ini tidak mau menyebutkan nama aplikasi. Ini berbeda sebenarnya dengan yang ilegal. Kalau ilegal dia melakukan penagihan, dia berani menyebutkan nama aplikasi. Tapi kalau yang legal, yang resmi tadi, dia melakukan penagihan dengan doxing, intimidasi, segala macam. Tapi tidak menyebutkan nama aplikasi. PR kita cuma satu. Bagaimana caranya kita menekan mereka untuk mereka menyebutkan nama aplikasinya. Ketika mereka sudah menyebutkan nama aplikasi, simpan bukti yang ada, hentikan pembayarannya. Kapan perlu seumur hidup, hentikan pembayarannya. Jangan dilakukan lagi pembayaran. Ya, itu untuk teman-teman semuanya. Karena
Miris banget ini saya melihatnya, sampai ada yang 20 aplikasi, 15 aplikasi, 25 aplikasi, ini gila benar gitu loh. Jadi aturan yang seharusnya sudah berjalan sejak Januari 2024, sekarang sudah 2026. Sudah berapa tahun ini aturan seharusnya berjalan. Dan aturan ini kan tujuannya memitigasi kan. Sebenarnya aturan ini juga keuntungan bagi pelaku usaha jasa keuangan, tapi karena mereka ini benar-benar kapitalisme, mereka tidak peduli mau seperti apa, karena tujuan mereka adalah bagaimana dia memperdaya Anda untuk memeras uang Anda tadi dengan cara ya Anda akan didorong dengan gali lubang tutup lubang. Itu yang terjadi nantinya kalau teman-teman tidak mampu menstabilkan cara berpikir ini. Ya, dan habis itu juga saya berharap buat teman-teman semuanya yang mendapatkan chat-chat seperti tunggu 30 menit lagi, tunggu 15 menit lagi, kami akan datang ke rumah, kami akan berkunjung, itu Anda tidak usah percaya. Ya, ingat saya selalu sampaikan, satu-satunya yang bisa mengalahkan pinjaman online hari ini adalah mental baja Anda. Selagi Anda bisa persetan, Anda bisa berpikir dengan maksimal, pinjol akan kalah. Karena target pinjol adalah bagaimana dia mengelabui pemikiran Anda supaya pemikiran positif itu tidak lahir gitu loh. Itu tujuan dari si pinjol, sehingga dia 2 hari, 3 hari menjelang jatuh tempo itu kan Anda sudah dikirimin chat-chat WhatsApp, habis itu telepon, ya kan? Tujuannya supaya jangan ada pemikiran positif dulu. Karena kalau lahir pemikiran positif, Anda tidak akan gali lubang tutup lubang. Dan mereka berusaha pemikiran positif itu kalau bisa mereka tutupi. Makanya Anda didorong sambil mereka mengingatkan, itu mereka melakukan penekanan seolah-olah mereka memaksa untuk Anda terus melakukan hari itu juga di hari yang sama. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Jadi saya berharap tidak ada yang ketakutan, tidak ada yang kecemasan lagi gitu loh. Jadi kalau memang kita masih menemukan pelanggaran-pelanggaran yang ada, hentikan segala bentuk pembayaran. Dan teman-teman yang mengalami peminjaman melebihi dari batas maksimal, laporkan kepada otoritas jasa keuangan, sampaikan, saya bukan meminta keringanan, cuman saya nggak habis pikir ketika aturan ini yang diperuntukkan untuk memitigasi resiko gagal bayar, ini malah saya diberikan loss. Bahkan saya sudah meminjam lebih dari batas ketentuan yang ada, batas maksimal. Saya dapat meminjam 25, 30%, 35 gitu loh, atau 15 aplikasi, atau 20 aplikasi. Itu kan sudah di luar dari batasnya. Ya, buat teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, saya tidak bisa jawab DM Anda satu persatu, mungkin melalui ini. Selagi Anda masih diancam, cari tahu nama aplikasinya, simpan buktinya, hentikan pembayaran. Dan kalau ada Anda yang meminjam lebih dari batas maksimal, segera lapor ke otoritas jasa keuangan, sampaikan keberatan dan minta OJK untuk menjembatani bagaimana urusan Anda dengan pinjol ini bisa teratasi dan terselesaikan dengan cara membalikkan pokok yang diterima. Ya teman-teman semuanya, jadi sekian dulu dari saya. Nanti Anda yang mau konsultasi, silahkan di nomor yang ada di layar. Jangan lupa juga untuk disupport channel ini, mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi. Dan di follow juga Instagram saya teman-teman semuanya. Instagram @medibroni, TikTok juga seperti itu. Oke, jadi sekian dulu dari saya Medibroni. Wassalam. Bayar hutangmu, anjing, babi, segalanya masuk di sana semuanya. Kata-kata satu kebun binatang itu masuk gitu loh. Mungkin yang nggak masuk itu burung, kucing, kelinci, itu nggak masuk gitu. Tapi asal jenis-jenis yang berat-berat itu keluar semua gitu loh. Ya kan? Awas datamu. Nanti saya sebarkan foto selfie-mu, foto kamu ini gitu loh, foto kamu ini. Pokoknya bahasa-bahasa yang memang menggambarkan ya memang kapasitas otak mereka cuma segitu. Mereka itu lebih kepada kayak agen-agen film film itu gitu loh. Jadi kayak agen itu aja gitu, karena keseharian mereka cuma mengedit mengedit foto dengan tanpa busana seperti itu gitu loh. Dan teman-teman khawatir dengan hal itu sampah, itu nggak perlu khawatir juga. Dan habis itu teman-teman, ini yang paling sering dipertanyakan juga tentang teroran kode OTP yang sangatlah banyak gitu loh. Nanti saya munculkan di mana ya, di layar sini antara kiri dan kanan, dah boleh lah teman-teman semuanya. Hal-hal seperti ini sebenarnya lebih kepada mengelabui pemikiran kita saja, bahwasannya mereka sedang bekerja seolah-olah ingin menyadap WhatsApp kita, menyadap media kita, menyadap handphone kita, menyadap lain-lain. Padahal
itu hanya sebatas supaya kita lebih yakin aja bahwa mereka sedang meneror kita. Nggak ada gunanya juga selagi kode OTP itu tidak Anda bagi sama mereka. Nggak ada gunanya, jadi lebih kepada konsep peneroran. Seolah-olah Anda berpikir Anda sedang diawasi dan media-media Anda akan dijebol, akan mereka sadap semuanya. Nggak ada. Ya, ini buat teman-teman semuanya, tolong distabilkan lagi cara berpikirnya. Jadi, makanya saya bilang itu, saya selalu sampaikan, pinjol itu tidak perlu menyewa DC yang mempunyai kualitas pikiran. Karena memang benar-benar otak dan isi kepala DC itu tidak dibutuhkan pinjol. Makanya yang dicari itu hanya bocah-bocah atau orang-orang yang sudah tololnya tingkat tinggi, makanya mau jadi DC pinjol. Gunanya untuk apa? Untuk mencaci maki, untuk menghina, untuk menakut-nakuti. Maka dari itu saya selalu suarakan. Karena saya tahu sumber masalah ini terletak pada telepon, terletak pada WhatsApp, terletak pada email, terletak pada media sosial. Alangkah baiknya semua ini ditutup. Saya suarakan seperti itu. Saya bilangin nomornya diganti aja. Emailnya dihapus aja. WA juga seperti itu. Medianya ditutup aja. Sumber masalahnya terletak di sini. Saya suarakan setiap hari. Ya, ini yang saya munculkan. Ini semuanya dari mana? SMS. SMS itu ada karena apa? Karena kartu. Ya kan? Dari WhatsApp. Semuanya dari sana gitu loh. Makanya kasus-kasus mengakhiri hidup itu selalu dengan judul diduga gara-gara teroran. Ya, tidak ada kasus-kasus mengakhiri hidup gara-gara pinjol ini. Nggak ada pernah judul berita diduga gara-gara didatangi. Nggak ada. Ya, hanya teroran. Ketidakmampuan mereka menjangkau Anda sampai ke daerah. Mereka bikin permainan teroran ini. Yang paling terparahnya adalah mereka bisa memunculkan debt collector tambahan dari orang sekitar. Dengan cara apa? Dengan cara diadu domba. Ya, contoh, teman-teman. Ini contoh aja, contoh kecil aja, contoh kecil. Contoh misalnya kontak darurat Anda dihubungi oleh si DC pinjol. Si DC langsung ngomong kepada kontak darurat Anda bahwa duit yang Anda pinjam kemarin yang menggunakan kontak darurat. Otomatis bagi kontak darurat yang tidak tahu tentang permasalahan ini, dia akan marah kepada kontak darurat, akan melakukan penekanan meminta Anda untuk melakukan pembayaran. Ya, karena dia termakan omongan debt collector tadi. Nah, secara tidak langsung kontak darurat Anda tadi itu sudah menjadi debt collector untuk memperpanjang tangan si pinjol melakukan penagihan terhadap Anda. Ini tanpa perlu digaji loh. Tanpa perlu bekerja di sebuah perusahaan itu. Itu yang paling banyak terjadi hari ini. Nah, bagaimana kita mencegah hal ini supaya kita tidak ikut dalam suasana? Oke. Kita nggak perlu sanggah pendapat kontak darurat kita tidak perlu berdebat dengan mereka. Cukup kita sampaikan. Sampaikan kepada debt collector yang menelpon, yang menyampaikan tentang hal itu, suruh datang ke alamat saya beserta dengan diri Anda. Cukup sampai di sana. No debat. Ya nggak ada debat lagi. Karena kalau debat Anda akan kalah. Oke, buat teman-teman semuanya. Nah, balik lagi kita ke peneroran tadi. Peneroran tadi itu lebih kepada menekan Anda supaya terjadi gali lubang tutup lubang. Itu aja teman-teman. Nggak ada di luar itu gitu loh. Supaya Anda terpengaruh dan Anda tetap masih mau menggali ke tempat lain. Karena pinjol itu, sejak awal ketika Anda telat bayar, mereka sudah tahu. Duit Anda nggak ada. Mereka sudah tahu itu. Tapi mereka masih tahu ada beberapa hal yang masih bisa dijadikan rupiah di dalam diri Anda. Terutama data Anda. Data Anda masih bisa digunakan ke aplikasi lain. Inilah yang mereka lakukan. Dorongan tadi supaya Anda meminjam di tempat lain. Ya, kalau Anda meminjam di tempat lain, otomatis hutang ini tidak akan pernah lunas. Hutang tidak akan pernah selesai. Dan Anda tidak akan bisa keluar dari lingkaran itu. Itu yang mereka butuhkan. Dihadapkanlah Anda dengan debt collector yang mana isi otaknya nggak ada sama sekali. Ya, buat teman-teman semuanya mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Yang penting soal teroran, intimidasi, pengiriman kode OTP dan segala macam, Anda tidak usah baper. Ya, itu hanya bagian kecil, skenario kecil untuk mengelabui pemikiran Anda supaya Anda ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang terlalu berlebihan sehingga terjadilah gali lubang tutup lubang. Ya, sisanya buat teman-teman semuanya, ini ada video juga habis ini yang mana tentang kunjungan debt collector yang datang ke rumah Anda, simain juga. Oke?